Benarkah nasi sudah menjadi bubur? Atau benarkah Pertamina telah menjadi bubur? Kasus yang menerpa PT Pertamina dan subholding-subholdingnya memang cukup mengagetkan publik. Karena menurut rilis yang terjadi dari kejaksaan, ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan bukan sebentar saja. Kita tersentak kaget melihat besarnya angka kerugian negara, potensi kerugian negara yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, yaitu 193 triliun. Cukup besar. Dan kemudian bahwa masyarakat mengunyah informasi ini bahwa seolah-olah kerugian negara itu adalah jumlah uang yang dikorupsi dibawa pulang semua oleh para pelaku. Maka saya tidak heran ketika ada seorang mantan penyidik KPK, yaitu saudara Yudi, yang membandingkan korupsi itu dengan jumlah korupsi kerugian negara itu dengan LHKPN para tersangka yang memang jumlahnya tidak berimbang dengan potensi kerugian negara sebesar 193 triliun tersebut. Publik mengunyah informasi ini bahwa seakan-akan uang 193 triliun itu semuanya dicuri, dibawa pulang oleh para tersangka. Dan mungkin juga dibagi kepada banyak pihak yang sampai saat ini belum terdeteksi siapa, atau mungkin sudah terdeteksi siapa tetapi belum diproses oleh Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah uang itu semua dibawa pulang oleh para tersangka, dibagi-bagi mengalir jauh? Kalau dihitung kerugian itu katanya setahun, maka kalau 5 tahun hampir mencapai 1.000 triliun. Benarkah uang 1.000 triliun ini dibawa pulang semua dan dibagi-bagi oleh para tersangka dan mengalir jauh entah ke siapa saja? Saya tidak percaya hal itu terjadi. Kalau ada kerugian negara, ya mungkin terhitung, karena begini, kerugian negara yang saya lihat dari rilis Kejaksaan Agung itu salah satunya adalah kompensasi terhadap Pertamax dan subsidi terhadap Pertalite. Sementara subsidi dan kompensasi ini dibayarkan oleh negara langsung kepada Pertamina. Jadi masuk kepada pembukuan keuangan PT Pertamina atau melalui PT Patraniaga, sehingga uang tersebut tidaklah beredar liar di lapangan, tetapi masuk kepada keuangan PT Pertamina. Maka tidak mungkin uang itu dibawa pulang. Tetapi kenapa menjadi potensi kerugian negara? Karena negara harusnya tidak membayar kompensasi, tetapi malah membayar kompensasi. Harusnya negara tidak membayar subsidi, tetapi malah membayar subsidi. Inilah dianggap merugikan keuangan negara. Dari Kementerian Keuangan masuk ke Patraniaga, sehingga dianggap itu sebagai kerugian negara. Tetapi apakah uangnya dicuri, dibawa pulang? Sepertinya tidak. Jadi jangan sampai opininya salah, melihat bahwa seolah-olah 193 triliun, hampir 1.000 triliun itu semuanya dibawa pulang. Tetapi yang paling liar sebetulnya di sini adalah adanya dugaan fee dalam transaksi pengadaan impor crude maupun BBM. Mungkin itulah uang yang dibawa pulang kalau benar ada. Dan ini kan perlu penelusuran oleh Kejaksaan Agung melibatkan PPATK. Tidak sulit mengusutnya. Tinggal dilihat saja ini transaksi keuangan perusahaan ini dan sirkelan perusahaannya, grup perusahaannya, kapan mengambil uang tunai dalam jumlah besar. Telusuri uang tunai itu kemana diberikan, ke siapa diberikan, dan untuk apa. Maka akan ketemu alirannya kemana, dan itu tidak sulit. Kita tinggal lihat lagi mapping rekening-rekening tabungan para tersangka ini dan juga orang-orang yang ada di lingkarannya, keluarganya, saudaranya, atau siapa. Kita lihat apakah ada tiba-tiba rekening yang membengkak jumlahnya. Dan itu mudah ditelusuri dengan melibatkan PPATK. Nah, kembali kepada soal Pertamina ini, memang masih sangat menarik untuk kita telusuri lebih jauh. Apakah banyak pihak yang belum tersentuh dari kasus korupsi ini? Bagaimana dengan Bu Nike, mantan dirut Pertamina yang periode 2018-2023 masih menjabat sebagai dirut? Bagaimana dengan direktur-direktur yang lain? Bagaimana dengan pejabat di atasnya? Boy Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan lingkaran-lingkarannya. Karena beredar diagram di tengah media, terutama yang saya kutip dari salah satu inilah.com, beredar diagram nama-nama. Memang diagram itu sudah lama saya pegang dan sudah lama saya ketahui, tetapi tidak kita ungkap karena takutnya menjadi fitnah. Nah, sekarang
Caksa bisa menelusuri kebenaran diagram nama-nama itu karena di sana disebutkan jelas diagramnya, namanya siapa-siapa saja yang bermain menjadi pemain di Pertamina. Nah, ini harus ditelusuri sejauh mana peluangnya saudari Nike maupun saudara Erick Thohir terlibat dalam perkara ini. Dan menurut saya bahwa Pertamina tetap harus kita jaga sebagai badan usaha, sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sebagai penyangga kondusivitas dan keamanan nasional. Karena kalau Pertamina bermasalah dan tidak mendistribusikan BBM, maka negara akan chaos. Dan saya menghimbau kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk tidak termakan informasi secara mentah-mentah. Banyak yang harus ditelaah supaya tidak salah menyimpulkan. Dan soal produk Pertamina, saya pikir tidak perlu diragukan, kualitasnya sudah sesuai spesifikasi, kita tetap aman menggunakannya dan tidak akan merusak kendaraan kita. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.